Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Agak sedikit flu, suaranya agak bindeng sedikit. Ini setelah pulang dari istana. Saya kemarin termasuk yang diundang sama Pak Prabowo, datang ke istana bersama dengan 1.200 orang dosen seluruh Indonesia, guru besar, rektor, ya, kemudian diceramai Pak Prabowo selama 3 jam. Biasanya dosen ngisi kuliah, nah ini dosen-dosennya ini dikuliahin sama beliau. Nah, pulang dari sana terus flu, karena untuk masuk ke istana ini jalan kaki saya, karena kalau pakai kendaraan agak jauh, harus ke Senayan dulu, disediakan bis di Senayan. Daripada ke Senayan ya sudahlah, jalan kaki saja. Ternyata harus muter gitu, nggak semua pintu di istana itu dibuka, hanya pintu-pintu tertentu saja yang boleh masuk. Itu pun handphone tidak boleh dibawa, jadi nggak bisa foto-foto, nggak ada dokumentasinya karena nggak boleh bawa handphone. Kalau bawa arloji, jam tangan yang ada rekamannya juga sama, nggak boleh dibawa masuk. Jadi semuanya harus ditinggal di security, pas pampres, nggak bisa masuk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini bulan Sya'ban ya, sebentar lagi Ramadan, tapi tidak mengapa kita memperingati salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nabi SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di PPT saya itu ada masjid. Itu masjid apa itu Bapak Ibu? Itu Masjid Al-Aqsa. Itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kalau kita melihat Masjid Al-Aqsa yang sering ditampilkan di media-media itu yang kubahnya warna emas, itu bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu ada di dinding pojok. Kalau kita melihat tanah suci yang ada di Al-Quds, yang ada di Yerusalem, Masjid Al-Aqsa itu mepet di tembok. Di sebelahnya itu tempat di mana orang-orang Yahudi berdoa di dinding ratapan. Jadi mepet di situ. Itu Masjid Al-Aqsa, ya, yang ada di Palestina. Jadi kadang kita minal masjidil haram minal masjidil aqsa, tapi Masjid Al-Aqsa itu yang mana ya, gitu ya. Nah, ini saya ambilkan foto Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Jadi ayat Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dulu saya masih ingat ketika saya SD, itu ada mahasiswa KKN dari IAIN Sunan Ampel di masjid kami, di desa kami. Nah, mahasiswa IAIN ini ngajari saya waktu itu masih SD tilawah Quran.
tilawah Quran yang dilakukan itu. Nah, yang diajarkan ayat ini. Yang diajarkan ayat ini. Tapi kalau saya suruh melakukan, saya sudah agak lupa gitu. Bayati macam-macam gitulah pelajarannya ya, diajari. Tapi waktu itu masih SD. Di Balai Pertemuan Kecamatan di Ngawi sana, di Karangjati. Saya dari Karangjati Ngawi ya. Asal saya dari sana. Jadi ayat yang diajarkan ini, sehingga hafal ayat pertama dari Quran surat Al-Isra. Jadi Allah SWT telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di Mekah, Masjid Al-Aqsa itu ada di Al-Quds. Kalau kita menyebut Yerusalem, Yerusalem itu bahasanya Alkitab. Yerusalem itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau orang Arab, kaum muslimin, tidak ada yang menyebut Yerusalem. Orang Palestina kalau ditanya di mana kota Al-Quds, Al-Quds, dia menyebutnya Al-Quds. Kudus, Quds, Al-Quds, dia menyebutnya Al-Quds. Dia nggak akan pernah menyebut Yerusalem. Sama ketika menyebut kota namanya Hebron, orang Arab nggak akan pernah menyebut Hebron. Dia akan menyebut kota itu Al-Khalil. Kenapa Al-Khalil? Karena di kota Al-Khalil itu tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan. Julukan gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Al-Khalil, karena itu ada kota namanya Al-Khalil. Itu ada kuburan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat itu kaum muslimin datang berziarah, tapi di tempat itu pula orang-orang Yahudi juga berziarah. Di tempat itu pula orang-orang Kristen juga berziarah. Karena Nabi Ibrahim itu orang Nasrani menyebutnya Abraham. Orang Nasrani. Orang-orang Yahudi juga menyebutnya Abraham, ya, moyang dari Rasulullah Muhammad SAW dan moyangnya Nabi Ishak, kakeknya bapaknya Nabi Ishak alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain yang berasal dari Bani Israel. Jadi Ibrahim alaihissalam punya dua anak, yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Ismail tinggal di Mekah, Ishak tinggal di Palestina, di Al-Quds dan sekitarnya. Ya, dari Nabi Ishak inilah kemudian muncul nabi-nabi Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman dan seterusnya, termasuk Musa alaihissalam. Mereka ini adalah dari jalur keturunan Ishak, ya, Nabi Ishak. Sehingga di Al-Khalil itu ada sebuah masjid. Ya, di Hebron itu ada sebuah masjid. Kalau orang-orang Yahudi menyebutnya Hebron, kalau orang Arab menyebutnya Al-Khalil. Itu ada sebuah masjid. Di masjid itulah dulu kaum muslimin sedang sholat di masjid itu. Ketika itu sholat subuh. Pada saat mereka sedang sholat subuh, itu kemudian ditembaki oleh orang-orang Yahudi, sehingga gugurlah sekian puluh orang kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Khalil. Karena masjid itu dekat dengan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu peristiwa Hebron tahun 1995. Pernah terjadi peristiwa itu. Jadi kaum muslimin sedang sholat di masjid, kemudian ditembak oleh orang-orang Yahudi. Jadi minal Masjidil Haram yang ada di kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, ya, yang ada di Al-Quds. Jadi di situlah tempat di mana terdapat Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekitarnya. Apa keberkahan dari Masjid Al-Aqsa? Di sanalah di mana para nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah di mana banyak para sahabat nabi yang kemudian berdakwah, berjuang, bahkan gugur di sekitar Masjid Al-Aqsa. Di sekitar wilayah itu. Orang menyebutnya wilayah Syam,
Wilayah Syam itu adalah termasuk Palestina itu negeri Syam. Wilayah Syam itu Damaskus itu negeri Syam. Yordania itu Syam. Ya. Lebanon itu Syam. Kalau istilah yang kita sebut sekarang menjadi negara-negara Lebanon, kemudian Palestina, untuk tidak menyebut Israel gitu ya, Palestina, karena seluruh Israel itu dulu adalah wilayah milik bangsa Palestina, kemudian diambil alih oleh Israel, direbut oleh Israel, yang dulunya mereka hanya 6% penduduknya, hanya 6%, lainnya itu orang-orang Arab, kemudian berbondong-bondonglah imigran-imigran difasilitasi oleh Inggris, sehingga wilayah itu akhirnya sedikit demi sedikit dikuasai oleh orang-orang Israel dengan bantuan Inggris, ya, dengan bantuan Inggris, sehingga wilayah itu kemudian diambil oleh orang Israel. Kalau pernah mendengar sebuah kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab apa, Ibnu Hajar? Bulughul Maram. Kalau pernah dengar ya, Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu mana sih? Asqalan. Asqalan itu sekarang menjadi wilayahnya Israel. Namanya Asqalon. Orang Israel menyebutnya Asqalon. Orang Arab menyebutnya Asqalani. Karena itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Asqalani itu di Asqalon. Sekarang menyebutnya Asqalon. Asqalon itu dekat dengan Gaza yang sekarang, tapi wilayahnya masuk ke wilayah Israel. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga dilahirkan di Gaza. Ya, di Gaza. Kemudian berhijrah ke Madinah dan segala macam, menuntut ilmu ke sana dan seterusnya. Jadi asalnya dari situ juga. Ya, jadi ini gambaran bahwa ada keterikatan yang sangat kuat kaum muslimin terhadap wilayah itu. Wilayah itu diberkahi. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang berjuang gugur di tempat tersebut. Bukankah Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin jenderal perang yang sangat luar biasa, ketika mereka merebut wilayah itu kemudian banyak juga berguguran kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut. Alladzi barakna haulahu. Keberkahan itu tidak selalu sifatnya adalah materi. Keberkahan kadang berupa sesuatu yang sifatnya non materi, ya, non materi, gitu ya. Jadi banyak pejuang yang kemudian gugur di wilayah tersebut. Banyak para nabi rasul yang juga diutus di wilayah tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, wilayah itulah tempat di mana kaum muslimin itu berada pada situasi ribat. Ribat itu maknanya adalah siap siaga. Jadi nggak ada istilah di wilayah tersebut kecuali kaum muslimin harus selalu siap siaga. Tidak ada tempat di muka bumi di mana kaum muslimin itu harus selalu hirasah. Hirasah itu jaga malam. Itu adalah wilayah Syam, termasuk di dalamnya Palestina. Jadi ketika kita memanai Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tidak semata-mata melihat dari peristiwa Isra Mi'raj, tapi juga arti penting dari wilayah tersebut yang tidak bisa kita lupakan sebagai kaum muslimin, ya, sebagai kaum muslimin. Setiap tahun kita memperingati peristiwa tersebut. Dan Masjid Al-Aqsa saat ini itu memang berada di bawah cengkeraman penjajah, ya, penjajah. Jadi tidak semua orang bebas masuk ke masjid tersebut. Kalau panjenengan tindak ke sana itu harus melewati Yordania. Dari Yordania nanti masuk ke wilayah tepi barat. Tepi barat itu wilayah yang orang-orang Palestina itu hanya tinggal di kota-kotanya saja, kota-kota utama, ada 7 kota utama, selebihnya itu ya di bawah kontrol Israel. Ya, ada sekitar 700.000 penduduk tepi barat yang warga negara Israel, 700.000 yang tersebar di berbagai kota di tepi barat. Di Al-Quds itu ada sekitar 300.000
Kalau di Al-Quds lebih ini lagi, lebih banyak lagi ya. Jadi kondisinya seperti itu yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Lanjut. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian kedudukan Isra Mi'raj yang didapat dari peristiwa Isra Mi'raj, dan hikmah apa yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Lanjut, Mas. Peristiwa Isra Mi'raj, saya kalau duduknya kayak orang Jepang gini capek ternyata. Saya masih ingat dulu waktu saya mau menikah, duduknya itu begini. Jadi sejak duduk itu sudah begini, mau bersila itu nggak berani. Ini aja sampai ijapan itu, capeknya setengah mati. Kalau orang Jepang, kalau budaya minum teh mungkin lebih kuat ya. Kalau bersila lebih leluasa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah apa yang disebut dalam sejarah sebagai Amul Huzn. Am itu tahun, Huzn itu artinya duka cita. Tahun yang penuh dengan duka cita. Duka cita apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika itu? Yang pertama adalah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman beliau, ya, paman beliau. Jadi Abdullah itu saudara kandung, Abdullah ayahanda Nabi SAW adalah saudara kandungnya Abu Thalib, sehingga paman dari Nabi SAW. Nah, paman beliau itu menjadi pembela beliau, menjadi pembela. 3 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu peristiwa penting, yaitu pemboikotan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, serta Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi keluarga Nabi yang punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi itu adalah pertama Bani Hashim, yang kedua Bani Abdul Muthalib. 2 Bani ini, baik yang Muslim yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, masih kafir, mereka semuanya membela Nabi SAW. Pembelaannya itu karena hubungan keluarga, kecuali Abu Jahal, gitu ya. Abu Jahal itu juga termasuk bagian dari keluarga ini, tetapi dia yang menentang. Secara keseluruhan, baik yang Muslim maupun yang kafir itu mendukung, maksudnya membela Nabi. Pembelaannya bukan pembelaan karena agama, tapi pembelaan karena dia punya hubungan darah. Keponakan saya, ya kan? Hamzah itu sebelum masuk Islam itu kan membela Nabi itu bukan karena dia Muslim, ya, dia membela karena keponakan, kan pamannya. Hamzah itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau itu adalah pamannya Nabi. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib kan punya anak 10 itu, ya. Abdul Muthalib itu punya anak 10. Anak yang ke-10 itu Nabi pernah mengatakan, aku ini adalah anak dari 2 orang yang dikorbankan. Siapa itu? Pertama Ismail alaihissalam yang dia dikorbankan. Yang kedua adalah ayahanda beliau. Karena apa? Karena Abdul Muthalib itu bersumpah, kalau saya punya anak 10, maka anak yang ke-10 akan saya korbankan untuk berhala di Ka'bah. Ka'bah kan banyak berhala-berhala. Ternyata anak yang ke-10 itu laki-laki, yaitu Abdullah. Sehingga Abdullah harus dikorbankan, disembelih. Nah, tapi kemudian diberi saran oleh tokoh masyarakat lah ketika itu, jangan disembelih, diundi saja. Diundi dengan apa? Dengan unta. Satunya, kalau misalnya hasil undiannya mengatakan unta, ya untanya yang disembelih. Untanya yang disembelih, unta disembelih, begitu ya. Tapi kalau misalnya Abdullah bebas gitu ya,
Abdullah itu yang kemudian tidak harus disembelih, baru dihentikan. Itu sampai menyembelih 100 ekor unta. Baru nama Abdullah tersebut. Jadi Abdullah yang disembelih gantinya apa? Unta. Abdullah yang disembelih gantinya unta, terus sampai 100 ekor unta. Itu ayahanda Nabi. Karena itu Nabi pernah mengatakan, aku adalah anak di antara dua orang yang dikorbankan. Yang satu adalah Ismail alaihissalam, yang kedua adalah Abdullah. Jadi pembelaannya itu karena pembelaan keluarga. Mereka diboikot selama 3 tahun. Yang membela para keluarga besar ini itu adalah Abu Thalib. Kenapa diboikot? Karena orang-orang Quraisy itu yang lain, suku-suku yang lain di luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, mereka khawatir, mereka tidak berani membunuh Nabi SAW. Ya, cara bagaimana menekan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib adalah dengan cara memboikot. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh berbicara dan segala macamnya. Mereka diboikot, dua keluarga ini. Jadi kalau ada kafilah dagang dari luar oleh orang-orang Mekah yang lain dibeli, ya, tidak dijual kepada Bani Hashim. Sampai mereka itu nggak bisa makan. Yang dimakan itu tanam-tanaman, bahkan kulit, ya, kulit binatang itu dimasak untuk dimakan. Kalau sekarang recek ya, cecek ya, rambak gitu ya. Sampai pada tingkatan itu, ya. Bahkan kemudian ada yang keluarga lain, Bani lain yang merasa simpati dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ada satu keledai penuh dengan bahan makanan, itu kemudian dipukul keledai itu supaya masuk ke perkampungannya Abu Thalib, sehingga orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bisa makan. Itu selama 3 tahun. Mereka tidak berani membunuh Nabi SAW karena ada perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Nah, setelah 3 tahun, kan mereka menulis perjanjian itu ya, perjanjian tentang hukuman bagi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dalam sebuah lembar kertas, lembar ini ya, lembar kulit, dan ditempelkan di bagian dalam dinding Ka'bah, ditempelkan. Nah, kemudian ada orang-orang, para pemuda Quraisy yang nggak puas setelah 3 tahun, ini nggak adil ini. Mereka bukan Muslim ya, ini nggak adil perlakuan terhadap Bani Hashim. Ya, nggak adil ini, nggak adil. Muncullah keresahan di kalangan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu kemudian mendatangi Ka'bah, kemudian berteriak kepada penduduk Mekah, ini perlakuan yang tidak adil. Sejak awal saya nggak setuju dengan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, ternyata didukung oleh yang lain yang memang sebelumnya malam harinya mereka sudah bersekongkol untuk saling membackup satu dengan yang lain di antara para pemuda itu. Sehingga Abu Jahal mengatakan, kayaknya kalian tadi malam sudah diskusi lebih dulu gitu. Sudah bikin ini dulu katanya. Oke, akhirnya Abu Thalib mengatakan demikian. Abu Thalib sebelumnya sudah beritahu oleh Nabi SAW, diinformasikan oleh Nabi SAW bahwa naskah perjanjian itu sudah dimakan rayap. Tapi belum melihat. Abu Thalib belum melihat. Tapi Abu Thalib percaya dengan keponakannya. Dia mengatakan demikian kepada yang lagi rame ya di sekitar Ka'bah itu. Kalau ternyata perjanjian itu sudah dihilang, sudah dimakan rayap, maka otomatis perjanjian pemboikotan terhadap Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim itu berakhir. Ya. Dengan beraninya Abu Thalib mengatakan demikian. Oke, sepakat. Ya, yang satunya kan pengen merobek, tapi sebelum dirobek Abu Thalib mengatakan demikian. Kalau ternyata klausul perjanjian itu, klausul pemboikotan itu sudah dimakan rayap, maka otomatis pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berakhir. Setuju gitu kan? Setuju ternyata. Oke. Akhirnya dibuka lah itu. Ternyata betul. Jadi itu tulisan itu sudah hilang semuanya kecuali menyisakan asma Allah. Karena orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, meskipun mereka menyembah sesembahan yang lain, bukan berarti mereka tidak mengakui adanya Allah.
Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan segala macamnya, tapi mereka yakin Allah itu ada. Karena itu ketika menulis klausul pemboikotan itu diawali dengan Bismika Allahumma, dengan menyebut asmamu ya Allah. Bismika Allahumma. Kata-kata Bismika Allahumma itu masih tetap ada. Asma-asma Allah yang ada dalam perjanjian itu ditinggal oleh rayap tanpa dimakan, sehingga dengan demikian pemboikotan berakhir. Nah, pembelaan yang sedemikian rupa besar diberikan oleh Abu Thalib itu, kemudian Abu Thalib wafat. Apa yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika paman beliau wafat? Berat sekali, karena orang-orang Quraisy semakin berani. Pernah suatu saat beliau pulang dari masjid, kemudian timpui dengan tanah, sehingga badannya itu penuh dengan debu, masuk ke dalam rumah. Kemudian putri beliau menangis. Kenapa? Melihat ayahandanya ininya penuh dengan debu. Jadi sampai pada tingkatan itu mereka mulai berani ya kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu beliau seorang saudagar yang sangat kaya raya, tetapi perjalanan dakwah Nabi SAW ternyata ditopang sedemikian rupa besar oleh istri beliau, yaitu Khadijah. Khadijah itu kekayaannya itu sangat kaya lah di Mekah itu ketika itu. Tapi kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah itu kemudian digunakan untuk dakwah, ya, digunakan untuk membantu dakwah Nabi SAW. Di usia 65 tahun, jadi selama 25 tahun Khadijah radhiyallahu anha itu mendampingi Nabi SAW selama 25 tahun. Usia 40 tahun beliau diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. 25 tahun beliau menikah, 40 tahun beliau diangkat Nabi Rasul. Wafat Khadijah di usia 65 tahun. Dan selama 25 tahun Nabi SAW tidak menikah dengan wanita yang lain. Selama 25 tahun. Jadi hanya dengan Khadijah. Ya. Setelah Khadijah wafat, siapa istri berikutnya? Namanya Saudah. Ibunda Saudah. Ibunda Saudah itu adalah istri setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Saudah ini suami seorang sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Saya lupa namanya siapa. Hijrah ke Habasyah, kemudian dia wafat di sana. Ya, wafat di Habasyah. Ada yang mengatakan demikian, wafat di Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia. Jadi kalau melihat peta Arab Saudi itu nyebrang ke Laut Merah, di seberangnya Laut Merah itu ada negara namanya Somalia. Setelah Somalia nanti ada negara namanya Ethiopia. Jadi Ethiopia itu tidak punya laut. Jadi Ethiopia itu negara yang tidak punya lautan. Ya, jadi kalau sekarang mungkin lewat Eritrea, setelah Eritrea baru kemudian, atau Somalia baru kemudian ke Ethiopia. Ya, di sana itu ada tempat masjid dan segala macamnya, peninggalan-peninggalan, dan beberapa sahabat Nabi juga dimakamkan di sana. Ya. Jadi seorang janda dan usianya juga sudah lanjut ya, Saudah ini sudah ini ya. Karena itu kan ada tentang giliran Nabi terhadap istri-istri ini kan, salah satu kisahnya Saudah kan, beliau memberikan gilirannya itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya, kan ada kisah tentang itu, karena Saudah ini istri yang sudah ini usianya sudah ini lanjut. Jadi itu ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, beliau bersedih ya. Jadi dua peristiwa ini tadi sudah saya jelaskan sebelum terjadinya pemboikotan selama 3 tahun. Lanjut. Nah, itu yang kemudian lanjut. Nah, itu yang kemudian mendorong Nabi SAW mencari objek dakwah yang lain. Objek dakwah yang lain itu adalah ke negeri Taif. Ke negeri Taif. Sekitar Taif itu, kalau yang pernah ke Saudi barangkali pergi ke ketika haji itu kan ada perjalanan ya, salah satu di antaranya ke Taif. Taif itu wilayahnya pegunungan. Ya. Pergi ke Taif bersama salah seorang sahabat beliau dengan jalan kaki, yaitu
Zaid bin Haritsah. Kenapa ke Taif? Karena di Taif itu ada keluarga, ada keluarga punya hubungan keluarga kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah ke Taif dalam rangka mencari dukungan. Selama 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Taif, mendatangi dari satu rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, tetapi yang terjadi adalah penolakan. Yang terjadi adalah penolakan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari yang ke-10 beliau pulang ke Mekah, tapi ketika mau pulang, ya, para pembesar-besar Taif itu kemudian mengerahkan anak-anak hamba saya dan segala macamnya untuk melakukan serangan fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dilempari batu sampai berdarah. Ya, terumpahnya Nabi berdarah. Zaid bin Haritsah yang memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama, berdarah-darah. Ya, berdarah-darah. Sehingga beliau kemudian masuk ke satu kebun. Di kebun itulah kemudian ada 2 orang pemilik kebun yang merasa kasihan. Pada waktu itu Nabi itu berdoa, bermunajat, yang doanya ini doa yang sangat terkenal. Biasanya doa dibaca untuk kunut nazilah, atau doa yang dibaca untuk pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kemudian didengar oleh 2 orang pemilik kebun, sehingga pemilik kebun itu kemudian mengutus pembantunya yang mengelola kebun itu untuk memberikan standan kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diberikan kepada Nabi. Ketika itu Nabi mengambil makanan itu sambil baca bismillah. Si pembantu tadi melihat nggak ada orang yang mengucapkan, kok kamu mengucapkan sesuatu yang asing. Nah, kemudian Nabi mengatakan, siapakah engkau dan dari mana engkau? Dia menyebutkan, nama saya Adas, saya dari wilayah tertentu di Niniveh, kalau sekarang Nivea, ya, Niniveh. Niniveh itu sekarang di mana ya? Di Turki sana, sekitar sana, Niniveh. Ya, berarti kamu ini berasal dari tempat di mana di situ ada seorang nabi bernama Yunus bin Matta, kata Nabi. Kemudian si Adas itu heran, kok ada orang tahu tentang Yunus bin Matta? Tidak ada orang yang tahu tentang Yunus bin Matta kecuali dia mesti seorang nabi. Ya. Sehingga kemudian Adas ini mencium keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh 2 orang majikannya tadi, sehingga marahlah 2 majikan tadi itu. Ya, dimarahi dia. Kamu melakukan apa? Ya, celaka engkau, katanya. Jadi itu kisah. Nah, sehingga Nabi mendapatkan yaitu tadi lemparan batu yang sangat luar biasa sampai berdarah-darah. Ketika pasca perang Uhud kan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud? Kata Nabi, ada, yaitu pada saat berdakwah di Taif. Kita tahu pada waktu perang Uhud itu gerahannya Nabi ini sampai rompal giginya, gitu ya. Tapi ada peristiwa yang lebih berat, yaitu peristiwa di Taif. Jadi disebut dengan Amul Khuzn. Kenapa? Karena dakwah ke Taif tidak disambut, ya. Dakwah di Taif tidak disambut. Akhirnya Allah memberikan hiburan. Di antara hiburan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Jin ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi surat Jin. Jadi Allah memberikan wahyu bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, yang kemudian jin ini masuk Islam. Jadi Nabi itu bukan berdakwah kepada jin, tidak. Nabi itu membaca firman Allah, didengar oleh jin, yang kemudian jin ini mengatakan, ini yang dibawa oleh laki-laki ini, itu seperti yang dibawa oleh Nabi Musa. Ajarannya Nabi Musa, Islam. Sehingga kemudian kelompok jin itu masuk Islam, dan itu diinformasikan oleh Allah SWT melalui surat Quran, surat Jin.
Jadi ada sambutan ternyata dari makhluk yang bukan manusia, yaitu golongan jin. Jin masuk Islam. Itu membangkitkan rasa apa ya? Senangnya Nabi SAW, tapi kegundahannya masih tetap. Kenapa? Karena ketika masuk ke sambutan orang-orang Mekah ketika itu belum positif. Nah, oleh karena itulah kemudian Nabi SAW berusaha bagaimana menyebarkan Islam itu selain ke Taif itu ke kabilah-kabilah yang lain. Orang-orang Arab itu mereka sangat menghormati Masjidil Haram. Meskipun mereka menyembah sesembahan selain Allah, mereka tetap menghormati Masjidil Haram dengan melaksanakan ibadah haji setiap tahun di musim haji. Jadi setiap musim haji mereka berangkat ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, ya, melempar jumroh dan segala macamnya, di Mina dan segala macamnya. Prosesi haji itu sebagaimana yang dulu diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka berdatangan ke Makkah. Disitulah Nabi SAW berdakwah. Kabilah yang datang didakwahi, kabilah yang datang dakwahi, begitu seterusnya. Ya, ketika ada kabilah yang datang didakwahi oleh beliau. Di pasar didakwahi, begitu seterusnya. Kenapa Nabi SAW itu kemudian bisa berdakwah, bisa masuk ke Mekah? Itu karena ada perlindungan dari satu kabilah. Jadi ada tradisi di negeri Arab sana itu, kalau bahasa kita sekarang itu suaka politik. Jadi kalau bahasa modern sekarang itu suaka. Jadi kalau ada orang dikejar-kejar masuk ke kedutaan besar, misalnya Vatikan atau kedutaan besar Australia, pemerintah Indonesia dengan alasan mencari suaka politik, pemerintah Indonesia tidak bisa memaksa pemerintah Australia atau Vatikan untuk mengambil mereka, karena mendapatkan suaka perlindungan. Dulu zamannya Timur itu banyak orang yang kemudian mencari suaka politik masuk ke kedutaan besar Australia, nanti diberikan suaka oleh pemerintah Australia, terus ditaruh di negara Australia sana menjadi suaka politik. Ya, Presiden Bashar al-Assad ketika digulingkan, dia mencari suaka. Kemana suakanya? Ke Rusia. Jadi dia pergi ke Rusia, dilindungi oleh pemerintah Rusia. Ketika Shah Iran jatuh, Reza Pahlavi pergi kemana? Ke Amerika Serikat. Jadi mencari suaka politik di Amerika Serikat. Nah, zaman itu juga ada yang namanya suaka. Yang memberikan suaka, yang memberikan perlindungan itu kabilah. Nabi menghubungi kabilah A, menolak memberikan suaka. Kabilah B menolak memberikan suaka. Kabilah C, dia menerima. Begitu menerima, saya lupa namanya siapa, kabilah ini pemimpinnya, yang pada waktu perang Badar itu kan banyak tawanan perang dari orang-orang Quraisy. Kalau seandainya si A, saya lupa namanya, yang memberikan suaka ini masih hidup, keputusan dia tentu akan saya hormati. Maksudnya keputusan misalnya bebaskan semua tawanan, maka Nabi akan membebaskan semua tawanan itu. Kalau seandainya dia masih hidup, tapi ternyata nih orang yang memberikan suaka, keluarga yang memberikan suaka kepada Nabi itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi suaka politik sehingga bisa masuk ke Mekah, bisa berdakwah lagi di Mekah karena ada perlindungan. Waktu itu Abu Jahal bertanya, apakah engkau memberikan perlindungan karena engkau masuk Islam? Tidak. Oke, karena engkau memberikan perlindungan bukan karena Muslim, maka saya pun juga memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal itu akhirnya ikut juga memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, meskipun dia tetap kafir ya. Ya, sebagaimana yang memberikan suaka sendiri juga orang kafir, bukan orang Islam yang memberikan suaka itu. Jadi seperti itu. Jadi kabilah-kabilah yang lain tidak semuanya menerima. Kemudian lanjut, ada yang sebagian di antara mereka menerima. Silakan. Nah, di antara yang menyambut ini Suwaid bin Samit, itu dari Yathrib, dari suku Khazraj, ya, Aus. Iyas bin Mu'az sama dari Yathrib juga, dari Madinah. Dua orang ini meninggal ya. Suwaid bin Samit itu meninggal karena peristiwa perang Bu'ats, perang saudara antara Aus dan Khazraj
kemudian Su'aid bin Samit meninggal. Iyas bin Mu'az dikecam oleh kabilahnya. Kenapa masuk Islam? Tapi dia tetap dalam hidupnya itu banyak tahlil, tahmid sampai dia wafat. Karena yang diajarkan Nabi juga masih sedikit ya, sehingga yang dia ini cuma itu aja. Nah, dari dua orang ini, Su'aid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, informasi itu kemudian didengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini satu suku dari Ghifar yang ada di dekat kota Yathrib. Dia mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada Nabi baru di kota Mekah. Penasaran, dia ngutus utusannya, pergilah engkau ke Mekah, cari informasi tentang Nabi baru itu. Akhirnya datang ke Mekah, ketemu dengan Nabi. Setelah itu kemudian kembali menceritakan tentang pribadi Nabi. Tapi Abu Dzar ini merasa nggak puas. Saya nggak puas, saya akan berangkat sendiri. Akhirnya dari Yathrib, dari Ghifar itu dekat dengan Madinah ya, dia berangkat menuju ke Mekah untuk mencari Nabi SAW, mencari Nabi baru tadi. Di mana dia menunggunya? Di Masjidil Haram. Dia duduk di situ. Dia kan nggak tahu siapa Muhammad yang mana, nggak tahu. Duduk di situ. Lewat Ali bin Abi Thalib. Kayaknya engkau orang asing dah ini. Memang benar aku orang asing. Oke, ayo tak antar ke penginapan. Akhirnya diantar ke penginapan. Keesokan harinya dia duduk lagi di masjid. Kemudian ditanya, maksud tujuanmu apa? Kenapa engkau di sini? Aku dengar katanya, tapi tolong nanti dirahasiakan ya, jangan ngomong ke siapapun. Aku dengar katanya di sini ada Nabi baru. Kemudian dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Ikuti aku. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, aku akan pura-pura membetulkan selopku, membetulkan sandalku. Kalau aku duduk membetulkan sandalku, berarti ada orang yang nggak bisa dipercaya. Kamu harus hati-hati. Ikuti saja saya terus dari belakang. Sehingga dia Ali bin Abi Thalib berjalan, diikuti dari belakang. Kalau dia nunduk membetulkan selopnya, berarti ada yang mencurigakan. Begitu seterusnya sampai dibawa kepada Nabi, ketemu dengan Nabi SAW, didakwah oleh Nabi SAW. Ketika didakwah itulah kemudian dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia mengatakan, aku tidak akan puas meninggalkan kota Mekah ini sebelum mendeklarasikan keislamanku di hadapan penduduk Mekah. Sehingga kemudian dia datang ke Masjidil Haram, berteriak kepada penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang-orang Mekah berkumpul, kenapa engkau meninggalkan agamamu, katanya, meninggalkan agama nenek moyang. Dikepung kemudian dipukuli sampai pingsan, hampir mati. Diberi perlindungan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Diberi perlindungan. Tahukah engkau bahwa dia ini berasal dari suku Ghifar, tempat suku di mana kalian punya hubungan dagang dengan mereka. Kalian kalau berdagang ke negeri Syam mesti melewati suku Ghifar. Sehingga dibebaskan. Keesokan harinya sama dia melakukan hal yang sama. Ya, sehingga dipukuli sampai mau pingsan. Baru kemudian setelah itu beliau baru kembali ke kampung halamannya di suku Ghifar dan berdakwah di sana. Kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi ini dari Yaman. Yaman itu jauh ya dari Mekah ya. Di bagian bawah ya, nanti ada petanya itu. Yaman itu di bawah. Dari negeri Yaman mereka datang ke Mekah, kemudian masuk Islam. Dan dari Tufail bin Amr Ad-Dausi ini ketika peristiwa hijrah, dia membawa 70 keluarga ya, berhijrah ke Madinah. 6 orang Yathrib masuk Islam. Dari 6 orang Yathrib ini kemudian muncul Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan itu menjadi cikal bakal peristiwa hijrah. Ya, lanjut. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan hiburan, rehlah. Rehlah itu apa? Tamasya. Rehlah itu apa ya? Rehlah itu ya rehlah. Ada sebuah ya rehlah itu seneng-seneng lah kira-kira begitu ya. Tamasya, hiburan, rekreasi, hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun duka cita ini. Hiburannya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada peristiwa pembelahan dada.
Dada Nabi dibelah, diambil hatinya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi. 2 kali, ada yang menyebutkan 2 kali peristiwa itu. Yang pertama ketika beliau masih kecil, ya, di tempat Halimah Asy-Sya'diyah, ketika sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba datang malaikat Jibril, mendekap dia, membelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, bagian-bagian yang ada unsur jeleknya itu dihilangkan, kemudian dimasukkan kembali. Menjelang Isra Mi'raj, pada malam Mi'raj, Nabi mengalami pembelahan dada, dibersihkan, ya. Jadi pembelahan dada yang pertama itu terjadi saat Rasul SAW berada di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah. Anas bin Malik, salah seorang pembantu Nabi, itu pernah ditunjukkan bekas bekas belahannya itu. Anas bin Malik. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin nggak rasional, ya memang nggak rasional. Mukjizat itu memang nggak rasional, nggak bisa dilogikakan dengan nalar. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu juga tidak bisa dinalar, nggak bisa dinalar. Itu bahasa keimanan, menguji keimanan kita. Surga neraka itu juga sesuatu nggak bisa dinalar. Itu bagian dari keimanan, menguji keimanan kita, ya, menguji keimanan kita. Kalau pakai logika itu kadang logika manusia itu terbatas, rasio kita itu terbatas. Kita itu melihat, mempersepsi sesuatu berdasarkan pengalaman penglihatan kita, ya kan? Pengalaman penglihatan kita atau informasi yang masuk dari orang lain. Ka'bah itu bentuknya begitu begini, kita belum pernah melihat, kita belum pernah ke sana misalnya, tapi kita percaya. Kenapa? Karena banyak orang yang menyampaikan informasi itu, tapi berdasarkan penglihatan saja, apa yang nampak, apa yang terlihat. Sementara ada hal-hal yang kadang di luar logika kita manusia karena keterbatasan akal kita. Oke, lanjut. Nah, terus tik lagi. Nah, ini gambaran tentang relasi, ya, antara Nabi Ismail alaihissalam yang ada di Mekah kemudian menuju ke Palestina, Nabi Ishak. Jadi Yaman itu di situ bawah, itu Yaman. Yaman itu Yaman, ya kan, Yaman. Jadi ke sana. Dari Ismail, Nabi Ismail alaihissalam ke Nabi Ishak. Itu kalau peta yang sekarang, gambarannya kira-kira seperti itu. Karena itu di Madinah itu ada Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu mesti datang ke Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW sholat dulu ketika di Mekah itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Karena posisi Mekah itu ada di bawahnya Madinah, sehingga kalau sholat menghadap ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa, posisi Ka'bah itu bisa di depannya, ya. Ka'bah misalnya, Ka'bah di sebelah sini, Al-Aqsa di sana, sholatnya dia menghadap 2 kiblat, yaitu Ka'bah dan Al-Aqsa. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau ketika di Madinah nggak bisa seperti itu. Ya, di Madinah tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di Madinah, Nabi itu kan sangat berharap, ya, supaya kiblat itu dipindah dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga beliau sering menengadah ke atas langit minta supaya menghadap ke Masjidil Haram. Kalau ketika di Mekah, jadi kalau arah Masjidil Aqsa di sana, Ka'bah di depannya kan bisa 2 kiblat gitu, langsung sekaligus. Tapi ketika di Madinah otomatis nggak bisa, harus menghadap ke arah sana. Sementara Ka'bahnya ada di Madinah, kan di antara 2 titik itu kan ada kota Madinah itu. Ya, di antara 2 ini, di atasnya itu ada Madinah. Karena itu begitu ada perubahan kiblat, awalnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Nah, sehingga masjid itu disebut dengan Qiblatain, masjid 2 kiblat. Dan itu berlawanan, awalnya menghadap ke sana, kemudian berubah menghadap ke sana. Pas sholat itu, sehingga disebut dengan Qiblatain, masjid 2 kiblat, ya. Kalau di Madinah, ke Madinah biasanya
salah satu kunjungannya ke Masjid Qiblatain. Lanjut. Nah, ini gambaran tentang Masjid Al-Aqsa. Dalamnya ini seperti ini. Ya, dalamnya Masjid Al-Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi gambarannya bagaimana kemudian kondisi yang sekarang ini kita lihat ya. Lanjut, Mas. Ya, dari Masjid Al-Aqsa kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya, dengan jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat, ketemu dengan Nabi Harun di langit kelima, ketemu dengan Nabi Musa di langit keenam, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Baru kemudian ke Sidratul Muntaha. Ya, mendapatkan wahyu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini kan ya secara umum diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi perintah salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah ini bukan perintah yang main-main. Dalam kondisi dan situasi apapun salat itu melekat pada diri kita. Wajib selama kita berakal, tidak gila, tidak tidur, tidak pingsan, tidak sedang dibius, gitu kan? Apalagi tidak mabuk, ya. Jadi selama itu wajib, ya wajib. Ya kalau misalnya apa namanya tidur ya begitu bangun, misalnya subuh ya kesiangan gitu ya bangun ya langsung sholat gitu kan. Tapi kalau misalnya pas subuh sudah bangun kemudian tidur lagi ya dosa dia gitu kan. Kenapa kok gak segera sholat subuh, kok tidur lagi? Sudah deklarasi subuh ya sudah sholat subuh, bukan kemudian entarlah tidur lagi bangunnya kesiangan ya sudah dosa dia. Tapi bukan kemudian waduh kadang nggak sholat ya tetap aja sholat gitu kan, wallahu alam ya. Tapi yang jelas dosa dia karena sudah bangun kok tidur lagi ya. Apa oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj? Wa u'tiya Rasulullah SAW 3 hal. Yang pertama u'tiya sholat al-khams. Rasul itu mendapatkan apa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu, itu yang pertama. Yang kedua ini khawatim suratul Baqarah, amanar rasulu bima unzila dan seterusnya. Itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu ini wirid harian kita Bapak Ibu ya. Setiap malam itu baca itu akhir surat Al-Baqarah. Setiap malam. Ya. Jadi setiap malam akhir surat Al-Baqarah itu baca. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil alamin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya itu dibaca setiap malam. Allah akan memberikan kecukupan dan itu turun pada saat Isra Mi'raj. Yang ketiga ini wa ghufira liman yusyrik billah man ummatihi syai'an al mukhamat. Ya, diberikan kepada Rasul pada Isra Mi'raj 3 hal, sholat 5 waktu, akhir surat Al-Baqarah, dan diampuni siapa saja yang tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sekali-kali syirik, karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah SWT. Ada kisah ya dalam sebuah hadis yang panjang itu tentang seorang laki-laki yang ditunjukkan amal buruknya itu sejauh mata memandang. Dia punya 100 bitokoh. Bitokoh itu apa ya? Kartu. Bitokoh itu kartu. Bitokoh keburukan semua. Sejauh mata memandang 99. Sehingga dia merasa nggak layak masuk surga.
Ternyata dia punya satu bitokoh, yang bitokohnya itu lebih berat dibanding kesalahan-kesalahan yang banyak tadi itu. Bitokoh itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu timbangannya lebih berat dibanding kesalahan yang banyak tadi. Sehingga dia yang awalnya pesimis, tidak masuk surga, Allah berikan karunia kepadanya surga. Karena itu jangan pernah mensekutukan sesuatu dengan Allah. Ya, karena Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki selama dia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi 3 hal ini yang menjadi oleh-oleh Isra Mi'raj itu. Salat 5 waktu, akhir surat Al-Baqarah 2 ayat ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Lanjut. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan bagaimana tadi ya gambarannya, memberikan gambaran tentang proses peralihan generasi, peralihan tugas peran yang awalnya Bani Israel kemudian beralih kepada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca kisah surat Al-Isra secara lengkap, Bapak Ibu akan dapatkan bagaimana kisah tentang kehancuran Bani Israel. Ya, kehancuran Bani Israel. Bani Israel akan melakukan kejahatan 2 kali. Kemudian Allah akan membalas atas kejahatan yang dilakukan itu. Siapa yang melakukan pembalasan? Ibadah lana, di antara hamba-hamba kami. Uli ba'sin syadid. Jadi mereka yang memiliki kekuatan di antara hamba-hamba kami. Ketika menyebut ibadah lana, ibad, subhanalladzi asra bi abdihi, abdun berarti satu, ibad jamaknya hamba-hamba kami, berarti orang-orang yang mengikuti abdihi lailan, yaitu hamba Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadihi itu juga hamba-hamba Allah, hamba Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti abdun ini tadi, ibadah lana itu hamba-hamba kami, itu mereka-mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang nanti akan menghancurkan Bani Israel, orang-orang Israel. Jadi itu ada di dalam Quran surat Al-Isra. Kalau dibaca lengkap ya, rangkaian ayat itu. Lanjut. Jadi isyarat pergantian kepimpinan dari kaum pengkhianat dan pembunuh para nabi, yaitu orang-orang Yahudi, ke kaum yang berakhlak mulia, yaitu kaum muslimin. Lanjut. Jadi gambarannya kalau kita lihat Isra Mi'raj itu seperti ini ya. Dakwah sembunyi, dakwah terang-terangan, penyiksaan, boikot total, tahun kesedihan. Kemudian Islamnya kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah, peristiwa Isra Mi'raj, kemudian hijrah. Ya, mendirikan masjid, ukhuwah, piagam Madinah, perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lain, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, dan kemudian negeri kaum muslimin Jazirah Arab itu terbebaskan. Karena itu hikmah yang bisa kita dapatkan, Allah itu maha suci dari segala sifat lemah. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, dan juga Allah SWT memberikan gambaran tentang bagaimana yang seharusnya kita sebagai kaum muslimin menjadi orang yang mengimani peristiwa itu sebagaimana keimanan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau ceritanya lebih dari itu pun aku percaya. Lebih dari Isra Mi'raj pun percaya. Itu keyakinannya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang jelas perintahnya adalah sholat. Sholat itu barometer amal. Kita jaga terus, kita jaga kekhusyuannya, ya, menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bayangkan ya, Rasulullah SAW mendapatkan perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Ketika kita mengerjakan ibadah itu,
kita selami. Kenapa kita melaksanakan ibadah ini? Ketika kita sholat, kita selami hati kita, takdir hati kita bahwa Rasul SAW mendapatkan perintah ini langsung dari Allah, ya, dan wajib bagi kita untuk terus menegakkannya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, karena pesannya tadi 1 jam, ya ini sudah 1 jam dari waktu yang diberikan. Nggak ada tanya jawab ya? Nggak usah ya, langsung ya. Baik, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, hidayahnya, inayahnya kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.